Ustadz menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada pertanyaan Ustadz dari akun Asupan Nasihat. Jadi pertanyaan begini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita dengan teman dekat yang keluar dari Islam? Murtad ini Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentunya ketika ada sahabat dekat, teman dekat kita ya, kemudian meninggalkan agama yang mulia ini ya, mungkin tanpa ada sebab yang jelas dan yang lain sebagainya, apapun sebabnya kita bersedih ya. Karena bagaimana mungkin dia kemudian meninggalkan agama yang hak yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Sebagaimana Allah mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tentunya orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah tidak bisa kecuali orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang murtad, orang keluar dari Islam, ya, diancam ya, kalau dia tidak bertaubat sampai kemudian dia meninggal, dipastikan dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ya, sebagai teman dekat, ya, sahabat gitu ya, kita sedih. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha semampu kita untuk mendakwahinya kembali agar dia masuk ke dalam agama Islam. Tidak mengapa dia kemudian masuk ke dalam Islam setelah murtad. Dia Islam, murtad, masuk lagi ke dalam agama Islam, itu tidak mengapa ya. Sebagaimana pengertian sahabat yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Nuzhatun Nazar, yaitu barang siapa yang bertemu dengan Nabi ya, as-sahabatu man laqiya Nabi SAW, barang siapa yang bertemu berjumpa dengan Nabi ya, kemudian mukminan bi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi itu adalah utusan Allah SWT. Kemudian wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan iman. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan walau takhallalat ar-ridda ba'da dzalik, walaupun di tengah-tengah ya antara dia keimanan kemudian dengan kematian itu, tengah-tengahnya dia pernah murtad, tapi dia masuk Islam kembali, maka tetap dia dikategorikan dengan sahabat. Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Oleh karena selama masih ada kesempatan dakwah, mendakwai dia tentunya dengan pelan, dengan hujah, dengan hikmah juga, dengan akhlak yang mulia ya, kita kemudian dakwahkan agar masuk ke dalam agama Islam kembali ya, karena Rasulullah SAW mengatakan apa, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Kita juga jelaskan ancaman-ancaman yang telah Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kita sebutkan juga beberapa ayat kalau kita bisa ya. Tentunya harus sabar. Akan tapi kemudian jika dia menentang, dia kemudian tidak mau lagi kembali ke dalam Islam, bahkan mungkin memusuhi Islam, maka tugas kita sudah selesai ya. Maka kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada dia ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, barang siapa wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum ya, jika ada seorang yang tidak mau lagi belajar agama ya, tidak mau lagi menolong agama Allah, dalam artian dia mungkin bisa jadi murtad, dia bisa jadi dia maksiat fasik gitu ya, kemudian Allah akan gantikan orang yang lebih baik dari orang tersebut. Tentunya bukan orang seperti orang dia, bukan seperti dia yang kemudian meninggalkan agama, kemudian dia tidak mau andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah, kita awalnya adalah sedih, kemudian kita ajak lagi, serambi kita doakan sebagaimana ibunya Abi Hurairah ya, itu kan terus didoakan itu kan dalam keadaan kafir. Siapa tahu masih ada hidayah menyapa gitu ya. Kita kan tidak tahu keadaan akhir seseorang, tapi jika sudah
tidak mempan semua ini, ya sudah, biarkan saja. Kita masih banyak urusan-urusan kita, mendakwai yang lain, teman-teman kita yang lain, dan kita tidak boleh lagi berteman secara akrab dengan dia, karena dia bukan teman yang baik lagi. Ya, semenjak dia kafir murtad, tidak boleh kita menjadikan dia teman akrab. Ya, yaitu hanya sekedar kenal saja. Jangan sampai kemudian yang awalnya mungkin kita dekat banget, jangan jadikan teman dekat lagi. Kita harus menghindar, karena kita punya prinsip yang namanya al-wala wal bara, ya, cinta dan benci. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Semoga yang murtad tadi semoga diberikan hidayah kembali, ya. Semoga Allah SWT memberikan hidayah Islam, ya, jika Allah masih menghendakinya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa berdakwah di jalan Allah SWT, ikhlas karena Allah SWT. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga jawaban ini memberikan pencerahan, dan semoga kita doakan bersama, semoga teman antum bisa kembali kepada Islam, agama yang hak. Untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau punya unek-unek sesuatu, bisa mengirim inbox ke akun sosial media kami di Saung Al-Iman, atau bisa komen pada saat kami live. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan.